Dan itu yang harus kami lakukan adalah melihat dari laporan itu sendiri. Yang ketiga, klarifikasi. Ini belum tentu bersalah. Itu berlaku. Penjelasan itu kami butuhkan dari siapapun. Sehingga apapun itu kami tidak mau masuk ke ruang-ruang itu. Silakan teman-teman di forum-forum yang lain, tapi kalau ke Bawaslu, mohon maaf kami tidak dapat mengomentari, dan pada dalam menerima laporan atau menangani temuan-temuan yang ada. Terkait pernyataan ini, pernyataan kami mewakili Bawaslu Konawe, jika ada panwascam kami, PKD kami yang ikut demo, mohon dilaporkan kepada kami untuk kami evaluasi. Terima kasih. Jadi begini, yang kita campurkan, Tante. Ini kami tidak ingin kemudian ada oknum-oknum yang merongrong pemerintahan Kabupaten Konawe dengan membenturkan masyarakat kepada. Oke, masa aksi kita ke KPU, silakan untuk Bawaslu secara kelembagaan mereka sudah. Apalagi tidak melakukan telah lalu kemudian memproses itu. Kami pikir memang Bawaslu Kabupaten Konawe ada lain tidak niatan kami untuk menyambung proses penyelenggaraan hari ini, tapi kami juga punya niat. Menjawab masa pakai PJ Bupati Konawe lalu melakukan kampanye, itu kan ironi, tidak masuk akal. Saya salah satu tokoh pemuda dari Kabupaten Konawe berkunjung ke Rauta, ikut serta membagikan beras ini. Fitnah dan orator terhadap PJ Bupati Konawe. Yang jadi pertanyaannya kami adalah seorang PPK, seorang penyelenggara ikut dalam gerakan aksi tersebut atau PPK tersebut. Ketika tidak ada tindak lanjut setelah gerakan hari ini, jangan salahkan kami terkait anggota PPK yang telah melakukan fitnah dan masuk dalam gerakan terselubung tersebut. Ya, saya rasa itu biar lebih jelas karena masyarakat berpanas-panas. Iya. Lasoano Leo, hari ini Tolong Kasumeto, terima kasih kehadirannya. Khususnya juga dari teman-teman dari Kelurahan Asinua. Selanjutnya mungkin akan masyarakat pada cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang-orang tua saya dari aliansi. Itu harus siapa yang melapor nanti jelas. Tetapi saya tegaskan pada kesempatan ini informasi yang bagus dalam terkait adanya dugaan uang publik itu sudah ada aturan dan mekanisme proseduralnya. Kalau terkait PPK maupun PPS itu memang diatur dalam PKP nomor 8. Ada 4 syarat orang itu diberhentikan sebagaimana yang ditentukan oleh tadi. Yang pertama itu manakala dia meninggal dunia berhalangan tetap, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Nah ini kan nanti kita lihat apakah dia masuk dalam diberhentikan dengan tidak hormat, manakala dia sudah tidak bersyarat lagi. Untuk penanganan itu Bapak-Bapak Ibu sekalian itu diatur dalam keputusan KPU nomor 337. Di situ ada 2 bentuk proses penanganannya. Satu, bisa langsung dari internal KPU melakukan pengawasan internal berdasarkan informasi yang Bapak-Bapak Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah kita akan proses. Kemudian juga bisa melalui pengaduan atau pelaporan. Kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian ingin mengambil proses Konawe itu datang ke Bawaslu dalam rangkaian mempertanyakan laporan yang sudah kami terima tempoh hari terkait dengan dugaan netralitas yang dilakukan oleh PJ Bupati Konawe. Nah, kami sampaikan bahwa Bawaslu tidak dapat memberikan komentar apa-apa terkait apakah pelanggaran atau bukan pelanggaran karena proses itu masih kami kerjakan. Saat ini kami sudah berjalan 2 hari dari laporan yang sudah masuk. Kami sementara menelaah, memeriksa unsur formil material berkas-berkas laporan yang sudah masuk. Jika nanti ternyata unsur formil materialnya sudah terpenuhi, maka akan kami buat analisis hukumnya. Kemudian kami buat kajian awalnya untuk kami pleno di tingkat pimpinan. Pleno di tingkat pimpinan ini untuk menentukan status apakah laporan ini terpenuhi unsur formil materinya atau tidak. Ini belum masuk ke apakah status laporan itu pelanggaran atau bukan. Jadi setelah kami registrasi, kami punya waktu 7 hari kerja. Jika dalam waktu 7 hari kerja ini masih ada keterangan yang kurang atau yang kami butuhkan, maka kami tambah dengan 7 hari lagi. Nanti di 14 hari kerja ini
baru kami akan menentukan apakah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Jadi kami tidak terlalu banyak mengomentari terkait isu-isu apapun itu yang berkembang di masyarakat, kami tidak mengomentari itu. Yang pastinya kami yakinkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe profesional dalam hal menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pengawas pemilu, dan kami tidak pandang bulu kepada siapapun yang melanggar atau yang tidak melanggar. Terima kasih. Baik, Pak tadi terkait fungsi pengawasan Bawaslu itu sendiri, ada tadi yang dibawa terkait keterlibatan PPK itu sendiri, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kalau terkait keterlibatan PPK itu ada etika atau regulasi mungkin yang dimiliki oleh teman-teman KPU dan ruangnya bukan di Bawaslu. Nah, ketika ada laporan di Bawaslu terkait dengan etik penyelenggara pemilu itu akan kami tinjau kembali mana-mana saja yang sudah dilanggar, asas apa. Makanya kami kalau di Panwascam kami memang mengeluarkan instruksi untuk teman-teman Panwascam tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi apapun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi ada Pak Komisioner, saya ingin tambahan daripada penjelasan yang tadi. Kita pernyataan bahwa kita akan lakukan proses. Hari ini akan konsultasi di provinsi. Nah, ini berapa lama? Berapa lama ini baru bisa keluar hasilnya dari KPU sendiri? Ya, artinya begini, yang paling pertama kita lakukan adalah melakukan investigasi dulu. Investigasi dengan dengan laporan-laporan yang ada, kita kumpul dulu. Kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya, kita akan lakukan pleno di KPU, layak atau tidak ada dugaannya. Kemudian secepat mungkin kita langsung dengan para pihak untuk melakukan klarifikasi. Setelah itu kita akan bentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini nanti akan melakukan panggilan kepada para pihak, kemudian nanti akan kita laporkan hasil kajian hukumnya, kita bawa ke pleno KPU. Nanti pleno KPU akan memberikan putusan apa dia terbukti atau tidak. Ya, jadi teman-teman, tolong bukti pelaporan itu Dasarnya kita kita ambil kan buktinya. PKPU nomor Ya, 8. penerimaan. PKPU nomor 8, kemudian juga untuk proses penanganannya itu diatur di dalam KPT nomor 337. Itu berapa lama ini durasinya? Kalau waktunya tidak ada, hanya secepatnya. Tidak ditentukan berapa lama dikerjain. Pokoknya kita janji dalam minggu ini kita langsung panggil semua pihak. Pak, selama proses ini apakah yang terduga itu di masa berhentikan masa kerjanya atau tidak? Gimana? Selama proses ini, Pak. Ya, makanya nanti kalau ini kuat ada dugaan pelanggaran, dinyatakan cukup, maka kita akan melakukan pemberhentian sementara. Nah, setelah pemberhentian sementara, barulah dipanggil semua untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi. Tapi sedikit lagi pertanyaan terakhir. Ini kan ada kita ketahui bahwa ini soal integritas, soal penyelenggara dan pemilu. Nah, apakah dari KPU tidak ada perintah langsung oknum tersebut ikut melakukan orasi dalam beberapa minggu yang lalu? Jelasnya begini. Tidak ada perintah dari KPU sendiri. Kami menegaskan, kami terpilih ini kan semua punya prinsip integritas, kemudian profesional. Tidak mungkin ada perintah dari KPU terhadap Badan Etok. Bahkan kami itu selalu melakukan penguatan kelembagaan di Badan Etok, mengingatkan kepada mereka untuk menjaga netralitas dan agar pemilu 2024 ke depan itu bisa berintegritas. Berarti Gak ada. Saya pastikan tidak ada instruksi dari KPU. Ya? Makanya kita uji dulu materinya. Saya tidak mau dalam artian mengatakan itu salah atau tidak. Kita lihat dulu materinya, kata-kata yang mana, bagian mananya. Kalau memang ada mengarah kepada unsur ketidaknetralannya, pasti kita proses. Gitu ya. Berarti ini kehadiran si oknum ini atas kesadaran dirinya sendiri. Ya. Ini ikut dilakukan orasi di beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.